Akuntabilitas di sini adalah merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seseorang PNS. Tentu harus mampu mewujudkan terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, apa sih itu nilai-nilai publik? Yang pertama adalah mengambil pilihan yang tepat ketika ada konflik kepentingan. Maksudnya adalah seseorang PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan publik, kelompok maupun pribadi. Yang kedua, menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Maksudnya adalah seorang PNS harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Terus yang ketiga adalah adil dalam memberikan pelayanan publik. Maksudnya adalah seorang PNS harus memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat terakhir adalah sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintah, yaitu adalah seorang PNS harus menunjukkan perilaku yang konsisten yang dapat diandalkan. Nah, di sini adalah penerapan sikap akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, berangkat tepat waktu ke kantor merupakan salah satu bentuk integritas. Terus yang kedua, penerapannya dalam sehari-hari adalah melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Terus yang ketiga adalah memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui sosial media atau website resmi. Terus yang keempat, tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti rekreasi dan mudik. Yang terakhir adalah tidak menggunakan dana rahasia negara untuk kepentingan pribadi. Aneka yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarahan, kebudayaan, wilayah, serta memiliki kesamaan cita-cita, tujuan, sehingga timbul rasa mempertahankan negara, baik internal maupun eksternal, yaitu pandangan rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa-bangsa yang lain. Nah, nasionalisme di sini adalah hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menantang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok, masyarakat, maupun suatu bangsa. Bisa juga diartikan sebagai pandangan rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme dapat juga merupakan keyakinan teguh yang dipegang sejumlah besar orang yang berada di dalam satu negara. Dalam diri ASN, nilai nasionalisme dapat dilihat dari implementasi dari butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah membangun sikap saling menghormati dan toleransi antar sesama rekan kerja. Yang kedua, meningkatkan rasa disiplin, tanggung jawab, amanah yang diberikan. Terus yang ketiga, mempelajari, memperkenalkan sejarah perjuangan para pahlawan. Yang keempat, cinta dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Terus yang kelima, menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Yang keenam, selalu menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama manusia. Yang terakhir adalah tidak menyebarkan berita-berita hoaks sebelum memastikan kebenarannya. Nilai aneka yang ketiga adalah etika publik. Nah, etika publik di sini adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Seorang PNS yang memiliki etika publik akan bersikap patut dalam berinteraksi dengan baik saat memberikan pelayanan. Etika publik yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan publik adalah harus secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, taat pada peraturan perundang-undangan, tanggap, menjaga rahasia, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan sopan santun, serta menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama dalam mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Maka publik akan berperilaku sama karena merasa dihormati dan dihargai. Dengan demikian, setiap aktivitas seseorang baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalam nilai-nilai etika menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, dalam kompleks pelayanan publik, maka setiap aparatur sipil negara dalam kegiatannya dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Selain itu, diharapkan seorang aparatur sipil negara nantinya akan mempunyai sikap kritis, inovatif, dan kreatif dalam menerapkan nilai-nilai etika sehingga tidak lagi dipandang buruk oleh pelayanan publik. Nilai aneka yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Komitmen mutu itu pemahamannya konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi untuk menyelenggarakan pemerintah yang melakukan pelayanan yang tepat, cepat, ramah, melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati, melindungi, mengayomi, komitmen kepada kepuasan pelanggan serta perbaikan berkelanjutan. Bagi seorang ASN, komitmen mutu dapat ditunjukkan dengan upaya menghasilkan pekerjaan seperti dasar nilai-nilai komitmen mutu. Nah, kawan-kawan, apa sih itu nilai-nilai dasarnya? Komitmen mutu yang pertama adalah orientasi mutu, di mana seorang ASN harus mampu menghasilkan apapun yang terjadi, kebutuhan dan keinginan konsumen yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang kedua adalah efektivitas, yaitu seorang ASN harus dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dihasilkan dengan apapun yang dikerjakan. Terus yang ketiga adalah efisiensi, di mana seorang ASN harus dapat memberikan kemudahan dalam jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dihasilkan. Terus yang terakhir adalah inovasi. Inovasi di sini adalah di mana seorang ASN dapat memberikan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sehari-hari dalam kemajuan komitmen mutu. Yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua adalah memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja. Terus yang ketiga adalah selalu berinovasi untuk menghasilkan hal-hal baru untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan zaman. Yang keempat, terakhir adalah selalu menerapkan sikap efektif, efisien dalam bekerja. Nilai-nilai ADK yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi terjadi ketika ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanam dalam diri melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi. Diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Nah, seorang ASN wajib menghindari diri dari berbagai bentuk sikap-sikap korupsi seperti tindakan yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, bentuk kepentingan, atau gratifikasi. ASN juga dapat
bertindak aktif menolak segala bentuk tindakan korupsi dengan menerapkan whistleblowing, yaitu sebuah sistem akademis menyampaikan pengaduan tindakan pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi di dalam organisasi tempat kita bekerja. Realitanya, masih banyak isu-isu di Indonesia yang dapat menimbulkan korupsi. Untuk itu, bagi kemajuan bangsa, sebagai pemeran peran strategi ASN, dituntut untuk dapat aktif dalam peran mewujudkan good government melalui mekanisme perubahan-perubahan dalam berbagai bidang. Untuk itu, nilai-nilai aneka diperlukan untuk membentuk